Assalamualaikum, halo apa kabar? Kembali lagi di Kamar Kasus. Ketika Anda pergi ke dokter, Anda menyerahkan hidup Anda di tangan mereka. Tetapi bagaimana jika dokter Anda tidak dapat dipercaya? Itulah yang terjadi pada pasien dokter terkenal dan pembunuh berantai Michael Swengo. Pada Juli tahun 2000, Swengo didakwa atas pembunuhan 3 pasien negara bagian New York. Dia segera mengakui kejahatannya dan akan mengakui satu kejahatan lagi. Namun, para penyidik menduga bahwa selama kejahatannya yang berlangsung antara tahun 1981 hingga 1997, Swengo mungkin telah merenggut nyawa sebanyak 60 pasien melalui keracunan. Bahkan setelah Swengo kehilangan lisensi medisnya karena meracuni rekan kerja pada tahun 1985, dia berhasil masuk ke perawatan pasien berulang kali. Butuh waktu bertahun-tahun dan beberapa kematian sebelum keadilan akhirnya menangkap dokter kematian ini. Michael Swengo lahir pada 21 Oktober 1954 di Tacoma, Washington, dari pasangan Muriel dan John Swengo. Dibesarkan di Quincy, Illinois sebagai anak tengah, Swengo dianggap oleh ibunya sebagai yang paling berbakat secara akademis di keluarga. Bapaknya John Swengo adalah seorang perwira angkatan darat yang bertugas di Perang Vietnam. Dia adalah pria yang tegas yang berjuang melawan alkoholisme, dan rumah tangga Swengo terus-menerus mengalami ketegangan sampai Muriel memutuskan untuk menceraikan John, ayahnya. Seiring bertambahnya usia, Swengo berprestasi di sekolah dan selalu terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Swengo lulus sebagai pembaca pidato perpisahan dari Quincy Catholic Boys High School pada tahun 1972 dan melanjutkan ke Universitas Millikin di Illinois dengan beasiswa perjalanan penuh. Meskipun berprestasi di sekolah, Swengo menjadi depresi setelah putus cinta dan keluar untuk bergabung dengan marinir. Setelah menyelesaikan masa bakti, ia memutuskan untuk kembali ke sekolah dan mengejar karir di bidang kedokteran. Swengo kuliah di Universitas Quincy, di mana dia lulus summa cum laude dan dianugerahi American Chemical Society Award. Tesis senior Swengo berpusat pada peracunan penulis Bulgaria Georgi Markov. Sebagai dokter yang sudah naik daun, Swengo melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Illinois Selatan, di mana minatnya pada racun berubah menjadi sangat gelap. Selama berada di SIU, Swengo mulai tertinggal secara akademis. Dia sering dicurigai mengambil jalan pintas dalam pekerjaan, ujian, dan proyeknya. Tetapi entah bagaimana, dia selalu lulus. Ketika Swengo memutuskan untuk menerima pekerjaan sebagai petugas ambulan selama tahun pertamanya, obsesinya terhadap kematian muncul. Pada saat tahun ketiganya berlalu, Swengo asik dengan panggilan ambulan, memprioritaskan mereka daripada tugas sekolah untuk lebih dekat dengan pasien yang sekarat atau terluka parah. Selama tahun ketiga, Swengo mulai melakukan sesi individu dengan pasien. Selama sesi ini, beberapa pasien mengalami keadaan darurat yang mengancam jiwa dan 5 diantaranya meninggal di bawah perawatannya. Hanya sebulan sebelum kelulusannya, kecerobohan Swengo menangkapnya ketika para profesor mengetahui bahwa dia memalsukan pemeriksaan dengan pasien. Dia hampir dikeluarkan karena perilakunya, tetapi akhirnya diizinkan tinggal selama 1 tahun lagi sampai selesai. Mendekati tanggal kelulusannya, Swengo dipecat dari pekerjaan ambulan setelah dia memberitahu seorang pria yang mengalami serangan jantung untuk pergi ke mobilnya sendiri dan meminta istri pria itu untuk mengantarnya ke rumah sakit. Meskipun reputasi dan karir akademiknya kurang bagus di SIU, Swengo diberikan magang bedah di pusat medis Universitas Negeri Ohio pada tahun 1983. Setelah dia memulai magangnya, pasien yang sehat mulai meninggal saat dia magang yang bertugas. Seorang pasien yang selamat dari kejang melaporkan bahwa Swengo menyuntik mereka dengan obat sebelum serangan. Perawat mulai mengajukan keluhan ke rumah sakit tentang Swengo yang masuk ke kamar pasien secara acak pada jam-jam tertentu. Namun, meski banyak keluhan, Swengo dibebaskan dari kesalahan. Namun, tawaran residensi dari OSU dibatalkan karena pekerjaan yang buruk. Setelah ditolak untuk mengejar tahun kedua di Ohio State, Swengo kembali ke kampung halamannya di Quincy dan mendapatkan pekerjaan sebagai teknisi medis darurat untuk Adams County Ambulance Corps pada tahun 1984.
Pemeriksaan latar belakang tidak pernah dilakukan untuk Swengo. Atasannya tidak melakukannya, tidak tahu bagaimana dia dipecat dari pekerjaan ambulan sebelumnya. Begitu dia memulai posisinya, rekan kerja memperhatikan bahwa setiap kali Swengo membawa makanan untuk dibagikan kepada semua orang, siapapun yang memakannya menjadi sakit parah. Setelah para pekerja dinyatakan positif racun dalam sistem tubuh mereka, penyelidikan polisi dilakukan. Ketika detektif menggeledah rumah Swengo, mereka menemukan banyak persediaan obat-obatan, buku tentang racun dan arsenik. Swengo dihukum 5 tahun di tahun 1985. Dia dibebaskan lebih awal dari penjara pada tahun 1987, hanya menjalani 2 dari 5 tahun hukumannya. Dia mendapatkan pekerjaannya sebagai konselor karir, tetapi dia dengan cepat kembali ke kebiasaan lamanya. Tak lama setelah Swengo bekerja, beberapa rekan kerja mengalami gejala mual dan sakit kepala yang parah. Kemudian Swengo mulai menunjukkan perilaku aneh, seperti mengerjakan lembar memo artikel berita yang mengerikan selama jam kerja. Akhirnya dia mengubah ruang bawah tanah gedung itu menjadi kamar tidur pribadinya. Dia lalu diminta untuk pergi dari tempat itu pada tahun 1989. Dia mengambil pekerjaan lain di Atikul Service pada tahun 1991, di mana dia terus meracuni karyawan lain. Beberapa dari mereka dirawat di rumah sakit, dan salah satu eksekutif perusahaan hampir mengalami koma. Saat berada di Atikul, Swengo bertemu Christine Kinney, orang perawat di rumah sakit di Newport News, Virginia, yang membuatnya langsung jatuh cinta. Christine sudah bertunangan, tetapi membatalkannya dan menjalin hubungan dengan Swengo. Pada saat itulah Swengo memutuskan untuk mulai melamar program residensi untuk kembali ke bidang medis. Pada tahun 1991, Swengo mengganti namanya menjadi David Jackson Adams dan pindah bersama Christine ke Sioux Falls, South Dakota, di mana dia diterima di program residensi di University of South Dakota Medical Center. Dia bisa melewati pemeriksaan latar belakang dengan berbohong tentang masa lalunya dan memberikan dokumen palsu yang menyatakan bahwa dia dipenjara karena pelanggaran ringan. Cukup mengejutkan, Swengo memperoleh reputasi positif dan sangat disukai oleh rekan kerjanya. Namun, kehidupan barunya hancur ketika Swengo melamar untuk bergabung dengan American Medical Association. Setelah pemeriksaan latar belakangnya ekstensif, IMM menggali jejak Swengo sebelumnya dan memberitahu USD tentang identitas Swengo yang sebenarnya dan riwayat keracunan. Selain itu, wawancara yang dilakukan Swengo selama di penjara ditayangkan di televisi. Ketika semua ini mengemuka, Swengo diminta untuk mengundurkan diri, dan Christine terkejut. Meskipun Christine tinggal bersama Swengo selama beberapa bulan lagi, dia mengeluh menderita migrain parah dan ditarik dari pekerjaan. Setelah dia ditemukan telanjang dan bingung di jalan, dia ditempatkan sebentar di rumah sakit jiwa. Pada tahun 1993, Christine akhirnya meninggalkan Swengo dan kembali ke Virginia. Kesehatan fisiknya segera membaik, namun Swengo tetap ada dalam hidupnya dan memikatnya kembali ke dalam hatinya. Swengo entah bagaimana berhasil masuk ke program residensi psikiater di State University of New York di Storybrooke School of Medicine. Dia meninggalkan Christine untuk mengejar program tersebut, di mana lagi-lagi pasien mulai meninggal di bawah pengawasan Swengo. Swengo dan Christine melanjutkan hubungan jarak jauh mereka. Namun satu percakapan berubah menjadi tragis ketika Swengo mengaku kepada Christine bahwa dia telah mengosongkan rekening banknya. Setelah mendengar berita itu, Christine menembak dadanya sendiri keesokan harinya dan meninggal dunia. Setelah kematian yang tragis, ibu Christine menyalahkan Swengo atas bunuh diri anaknya dan terkejut saat mengetahui bahwa Swengo masih mempraktikkan kedokteran di tempat lain. Ibu Christine menghubungi seorang perawat dan teman dekat Christine di South Dakota yang kemudian menghubungi dekan sekolah kedokteran di Stony Brook. Swengo kemudian dipecat dan pemberitahuan dikirim ke lebih dari 1.000 rumah sakit dan seluruh negeri tentang Swengo. Swengo memutuskan kabur dari negaranya untuk melanjutkan karir di Afrika. Swengo memalsukan lebih banyak dokumen dan pindah ke Zimbabwe pada tahun 1994, di mana dia mendapatkan pekerjaan di rumah sakit misi Menene Lutheran. Sekali lagi, pasien yang berada di bawah perawatan Swengo meninggal secara misterius. Setelah keluhan dari perawat dan pasien tentang perilaku Swengo yang mengkhawatirkan, Direktur Rumah Sakit Dr. Zishiri menghubungi polisi dan meminta mereka menggeledah rumah Swengo. Ketika polisi menggerebek properti Swengo, mereka menemukan ratusan obat dan racun yang berbeda. Swengo dipecat dan memiliki waktu seminggu untuk mengosongkan properti rumah sakit. Ketika polisi Zimbabwe mulai menyelidiki secara menyeluruh kematian sehubungan dengan Swengo, bukti kesalahannya menumpuk.
Selama ini, Swengo berusaha memulihkan lisensi medisnya. Namun ketika berita tentang penangkapannya yang akan datang sampai kepadanya, dia melarikan diri ke Zambia. Menggunakan resume palsu, Swengo kemudian melamar posisi di Royal Hospital di Dahran, Arab Saudi. Syukurlah, Swengo tidak pernah berhasil tampil di pertunjukan berikutnya. Pada Juni 1997, Swengo ditangkap di Amerika Serikat saat singgah di Bandara Chicago O'Hare. Agen imigrasi dan naturalisasi menangkapnya atas tuduhan penipuan. Pada tahun 1998, Swengo mengaku bersalah menipu pemerintah dan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Selama ini penyelidik mengumpulkan laporan lengkap tentang kejahatan Swengo. Pada 11 Juli tahun 2000, hanya beberapa hari sebelum dibebaskan, Jaksa Federal di Long Island mengajukan tuntutan pidana yang menuntut Swengo dengan sejumlah kejahatan, termasuk 3 dakwaan pembunuhan, penyerangan, dan penipuan. Swengo secara resmi didakwa beberapa hari kemudian. Dia awalnya mengaku tidak bersalah, namun pada bulan September, dia mengaku bersalah atas dakwaan tersebut, sehingga menghindari hukuman mati di New York karena pembunuhan. Dia juga mengaku meracuni Cynthia Ann McGee di Ohio pada tahun 1984. Swengo menerima 3 hukuman seumur hidup berturut-turut atas kejahatannya. Dia saat ini ditahan di penjara Amerika Serikat, Fasilitas Maksimum Administratif USP Florence F. Max, penjara federal Supermax di Colorado. Secara informal dikenal sebagai Alcatraz of the Rockies. Segitu saja video hari ini teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Bye.